Ini ayah, ini ibu, dan yang kecil ini adalah aku. Chen Yanchen, hari ini hari ulang tahun Anan. Dia sudah menunggumu pulang sejak tadi. Anak kecil memang belum mengerti. Apakah kamu juga ikut-ikutan membuat keributan? Papa Shen, cepat datang dan temani aku tiup lilin. Baik. Kamu katakan pada Anan, ayahnya sedang sibuk menyelamatkan pasien, tidak sempat menemaninya. Tutup teleponnya. Chen Yanchen. Ibu, apakah hari ini ayah tidak punya waktu lagi? Ayah sedang sibuk menyelamatkan pasien di rumah sakit. Setelah ayah selesai dengan urusannya, dia akan pulang untuk menemanimu, ya? Iya, Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Buatlah permohonan. aku harap ayah bisa lebih banyak menemani ibu nanti, agar keluarga kita selamanya bahagia. Xiaoan pintar sekali. Ayo, panggil ayah. Anak ini masih sekecil ini, bagaimana mungkin bisa memanggil? Panggil ayah. Ayah. Jianxin, dia memanggil. Dia memanggil. Pelan-pelan saja. Ibu, mengapa ibu menangis? Ibu hanya merasa senang karena An bertambah usia 1 tahun lagi. Benarkah? Tentu saja, Ibu sudah memasakkan udang kesukaan An. Ibu ambilkan untuk An, mau? Mam. Ibu, ponselmu berdering. Ibu, apakah ayah sudah tidak menginginkan An lagi? An, bukan begitu. Tidak begitu, An. Ayah tidak mau An lagi. Ayah Bukan- tidak menginginkan An lagi. Bukan begitu. Tidak seperti itu, An. An. Ayah tidak mau An lagi. An. An. Anan. An, jangan menakuti ibu. An. Cepat. An. Akan segera sampai. Segera persiapkan operasi. An. Orang yang tidak berkepentingan harap menjauh. Cepat. Selamatkan An. Cepat. Keluarga pasien harap tunggu di luar. An. An. Dokter, bagaimana kondisi An? Penyakit jantung bawaan menyebabkan diseksi aorta. Operasi tingkat ini tidak bisa kami tangani. Kamu harus segera mencari ahli bedah jantung, Direktur Shen. Baik, Maksud Anda Xian Yanchen? Dia adalah suami saya. Kalau begitu segera hubungi Direktur Shen. Direktur Shen adalah ahli bedah jantung paling ternama di bidangnya
Jika dia yang mengoperasi, semuanya pasti akan berjalan lancar. Halo? Shu Weiwei, cepat berikan teleponnya pada Shen Yanchen. Hari ini adalah hari ulang tahun Xiao Xuan. Yang Chen sudah berjanji pada Xiao Xuan untuk menemaninya sepanjang hari. Kalau ada urusan, bicara lagi besok saja. Shu Weiwei, penyakit jantung An kambuh, dia perlu dioperasi. Melewatkan ulang tahun An. Memang kesalahanku. Tapi kamu malah memanfaatkan penyakit anak sebagai alasan untuk memaksaku pulang. Jianxin, apakah kamu masih layak menjadi seorang ibu? Aku tidak berbohong padamu, An sekarang sedang ada di rumah sakit. Cukup. Penyakit An sudah aku sembuhkan beberapa tahun yang lalu. Tidak mungkin kambuh kembali. Halo? Halo? Anak ini mengalami syok. Cepat suntikan epinefrin. Anan, Anaknya syok. Cepat berikan epinefrin. An. Apakah belum berhasil menghubungi Direktur Shen? Efek obatnya paling lama hanya bertahan 1 jam. Dokter, untuk operasi ini, apakah ada dokter lain yang bisa melakukannya? Anak itu masih sangat kecil. Operasi penggantian pembuluh darah serumit ini hanya bisa dilakukan oleh Direktur Shen. Cobalah hubungi dia lagi. An, tunggulah ibu di sini. Ibu akan segera kembali. Mengapa malam ini hatiku selalu merasa tidak tenang? Anan sangat takut pada Guntur. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Yan Chen, kamu pasti lelah setelah menemani Xiao Xuan bermain. Cepatlah pergi mandi. Baik. Penyempitan aorta. Sepertinya An juga menderita penyakit ini. Tidak. Yan Chen bilang penyakit An sudah sembuh. Siapapun tidak boleh mengganggu kebersamaanku dengan Yan Chen. Shen Yanchen, buka pintunya. Jianxin, Shen Yanchen. Kenapa kamu datang ke sini? Pakaianku tadi basah karena kehujanan, jadi aku mandi di rumah Weiwei. Jangan berpikir macam-macam. Aku tidak ingin bertengkar denganmu sekarang. Penyakit jantung An kambuh. Kamu ikut denganku sekarang. aku tidak punya keluarga di sini. Jadi saat Xiao Xuan jatuh sakit, aku hanya bisa meminta bantuan pada Yan Chen. Hingga membuatnya melewatkan hari ulang tahun An. Wajar saja jika Kak Jian marah. Tapi semarah apapun kamu, tidak seharusnya kamu menggunakan penyakit anak sebagai bahan lelucon, bukan? Hanya demi menipuku agar pulang. Kamu bahkan sanggup berbohong kalau penyakit jantung Anan sedang kambuh. Waktunya tidak sampai 40 menit lagi. Tidak bisa ditunda lagi. Kamu ikut denganku. Tante jahat, berhenti mengganggu ayah. Xuan. Xiao Xuan. Kamu kenapa Xiao Xuan? Nona Jian, kalau ada masalah lampiaskan saja padaku, tidak perlu melampiaskan kemarahan pada anak. Xiao Xuan sedang sakit. Kamu juga seorang ibu. Bagaimana mungkin kamu tega melakukan ini? Chen Yanchen, cepat ikut aku. Waktu An hampir habis. Cukup. Lelucon hari ini selesai sampai di sini. Keluar. Chen Yanchen. Aku benar-benar tidak membohongimu. An sekarang ada di rumah sakit. Rumah sakit pasti sudah mengirim pesan padamu. Kalau tidak percaya, lihatlah ponselmu.
Jianxin, kamu benar-benar membuatku kecewa. Shen Yanchen, aku memohon padamu. An hanya punya waktu kurang dari 30 menit. Aku memohon padamu, selamatkan An. Yan Chen, melihat kondisi Nona Jian yang seperti ini, mungkinkah An benar-benar dalam bahaya? Bahaya apa yang bisa terjadi? Penyakit An, akulah yang mengobatinya sendiri beberapa tahun yang lalu. Kecuali jika dia menerima rangsangan yang sangat kuat. Shen Yanchen, Jika tidak, penyakit itu tidak akan pernah kambuh. bantu aku. Nona Jian, lekaslah kembali untuk melihat anakmu untuk terakhir kalinya. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Anaknya sudah siuman, tapi Mama, Mama di sini. Mama di sini. Mama, jangan menangis. Hari ini adalah hari ulang tahun Anan. Anan ingin mendengar Mama menyanyi lagu ulang tahun. Mama akan bernyanyi. Mama akan bernyanyi untukmu. Selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Semoga selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Aku harap Papa dan Mama selalu senang dan bahagia. An? An? An, cepat bangun. Mama akan menyanyikan lagu ulang tahun untukmu. An, lihat Mama. An. Mama ada di sini. An. An. Ada apa? Tidak apa-apa. Pasien balita di ranjang 17 sudah dipastikan tiada. Anan sekarang sedang berada di rumah sakit. Pasien balita di ranjang 17 dikonfirmasi telah tiada. Kenapa suhu tubuhnya malah semakin panas? Xiao Xuan, bagaimana perasaanmu sekarang? Papa Shen, kepalaku sangat sakit. Ayo, Papa Shen akan membawamu ke rumah sakit. Cepat. waktu kematian. Tanggal 18 jam 22 malam. Dokter, jika saya memanggil Shen Yanchen ke sini, apakah An masih bisa diselamatkan? Yang terkasih sudah tiada, mohon terima belasungkawa kami. Direktur Wang, anak ini terkena radang lambung dan demamnya tidak turun-turun. Mohon bantu periksa dia. Direktur Sen, barusan bagian bedah jantung mencarimu kemana-mana. Ada anak dengan penyempitan aorta bawaan yang sangat butuh operasi segera. Penyempitan aorta. An. Direktur Wang, tolong bantu aku menjaga anak ini. Baiklah.
Yang Ken. Di mana An-an? Biarkan dia mengangkat teleponnya. Kamu tidak akan pernah melihat An-an lagi. Apa maksudmu? Jianxin. Jianxin. Nona Jian, ini surat keterangan kematiannya. Ini bisa digunakan untuk menghapus data kependudukan. Di mana An-an? Apa maksudmu aku tidak akan pernah bisa melihat An-an lagi? Masih berani kamu menanyakan An-an kepadaku? Shen Yanchen, ayo kita bercerai. Jianxin. Kesabaranku ada batasnya. Di mana kamu menyembunyikan An-an? Sudah aku bilang, kamu tidak akan pernah bertemu dengan An-an lagi. Ini semua salahmu yang telah membuat An-an tiada. An-an. An-an. Nona Jian, kamu jangan marah. Yang Chen juga melakukannya karena mengkhawatirkan An-an, makanya dia berbicara agak keras. Yang Chen, bagaimana kalau kamu pulang saja dulu bersama Nona Jian? Semuanya sudah terlambat. Rumah ini sudah tidak bisa lagi menjadi tempat untuk kembali. Jianxin. Kamu mengejar sampai ke sini. Bukankah itu untuk menyuruhku pulang? Kamu mengatakan hal seperti ini sekarang. Memangnya apa maksudmu? Benar, Nona Jian. Mengapa kamu tidak mengizinkan Yan Chen bertemu An-an? Kamu masih punya muka untuk membahas An-an kepadaku? Ini semua karenamu. Semuanya karenamu yang membuat An-an tiada. Cukup. Jianxin. Meskipun aku melewatkan ulang tahun An-an, An-an anak yang baik, dia pasti akan memahami ayahnya. Apakah kamu perlu membuat keributan yang memalukan seperti ini? Setelah apa yang terjadi sekarang, kamu pikir aku hanya sedang membuat keributan? Kemari, Xuan-Xuan. Cepat pakai ini. Jika tidak nanti panasnya akan semakin tinggi. Shen Yanchen, saya memohon kepadamu. Waktu An-an tersisa kurang dari 30 menit lagi. Ibu, jangan menangis. Aku berharap ayah bisa lebih sering menemani ibu nantinya. Keluarga kita selalu bahagia dan ceria selamanya. Shen Yanchen, mari kita bercerai. Apa katamu? Apa katamu? Jianxin, apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang, mari kita bercerai. Jianxin, apa kamu belum cukup membuat keributan? Jadi kamu sengaja datang ke rumah sakit ini? Hanya untuk menuntut cerai dariku? Begitu? Mulai sekarang, An-an tidak lagi membutuhkanmu sebagai ayahnya. Yan Chen, maafkan aku. Semua ini salahku dan Xiao Xuan. Kamilah yang membuatmu melewatkan ulang tahun An-an. Itulah sebabnya Kak Jian menjadi sangat marah. Papa Sen, maafkan aku. Seharusnya aku tidak jatuh sakit. Xiao Xuan anak pintar. Jatuh sakit bukanlah kesalahan yang perlu disesali. Hanya saja tante dan adikmu yang berpikiran sempit. Tapi, Begini saja, besok aku akan merayakan pesta ulang tahun pengganti untuk An-an. Bagaimana? baiklah. Besok rayakan pesta ulang tahun untuk An-an. Kamu pilih lokasinya, lalu kabari aku. Xiao Xuan sakit dan butuh orang untuk merawatnya. Jadi hari ini aku tidak akan pulang. Ayo, Xuan-Xuan. Papa Shen akan membawamu pulang.
Ini, Direktur Sen. Sepertinya kamu sudah mengetahui semuanya. Papa Shen, aku sangat mengantuk. Ayo, Papa Shen akan membawamu pulang. Hei, kalian lihat itu? Itu dia, itu orangnya. Besok kita akan merayakan pesta ulang tahun An-An. Pilihlah lokasinya dan kirimkan kepadaku. Wah, ada ikan paus. Terima kasih, Mama. Tapi, Papa sudah berjanji akan mengajakku ke Teluk Paus. Mama, nanti Mama jangan bertengkar lagi dengan Papa ya. Aku ingin kita bisa hidup bersama selamanya. Shen Yanchen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir untuk melihat An-An. Ini semua adalah ikan paus favoritmu. Dan buku ceritamu, Mama masih punya banyak cerita yang belum sempat dibacakan padamu. Kamu selalu bilang impianmu adalah melihat ikan paus yang sesungguhnya, ingin cepat-cepat tumbuh besar untuk menemani Mama seumur hidup. Tapi An-An, di kehidupan selanjutnya, maukah kamu menjadi putri Mama lagi? Bukankah pemakamannya dimulai jam 10? Sekarang sudah jam 9:50. Kenapa ayah anak itu belum sampai juga? Aku dengar 2 hari ini ayahnya. Terus menemani ibu dan anak yang lain? Apa mungkin dia berselingkuh? Ah, selingkuh? Meski begitu, dia tetap harus datang ke pemakaman. Menemani anak orang lain, tapi tidak datang ke pemakaman anaknya sendiri? Menurutku itu, anak di luar nikah. Jadi begitu rupanya, anak di luar nikah. Sungguh tidak disangka. Ayah An-An mungkin terjebak macet di jalan. Bagaimana kalau kamu menelepon untuk bertanya? Kakak, kamu tidak perlu mencari alasan untuknya. Dia tidak akan datang. Di dalam hatinya hanya tidak ada aku dan An-An saja. Cepat angkat, dia harusnya sudah datang. Aku akan ke pesta ulang tahun agak telat. Xiao Xuan belum juga turun demamnya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Shen Yanchen, ini adalah janji yang kamu buat padaku. Aku tidak bilang tidak akan datang. Aku cuma datang agak telat. Kamu minta An-An menurut ya. Begitu demam Xiao Xuan turun, aku akan ke sana. Mulai pemakamannya, jangan menunggu dia lagi. An-An tidak punya ayah seperti dia. Yanchen, apakah Jianxin marah? Bagaimana kalau kamu pulang saja dulu? Aku bisa menjaga Xiao Xuan sendiri. Aku tidak apa-apa. Aku tidak mau Papa Shen pergi. Aku mau Papa Shen menemaniku. Tuan Xuan,
Bagaimana Papa Shen bisa terus bersamamu? Adik An masih menunggunya di rumah. Adik Anan punya ayah, sedangkan aku tidak punya ayah. Aku ingin Papa Shen lebih sering menemaniku. Siapa bilang Xiao Xuan kesayangan kita tidak punya ayah? Bukankah Papa Shen ada di sini? Anak pintar. Begini saja, aku akan pergi setelah demam Xiao Xuan benar-benar turun. Untuk acara ulang tahun An, aku bisa datang sedikit terlambat. Hore, aku paling sayang Papa Shen. Semoga An tenang di sana. Beristirahatlah dengan tenang. An, semoga kamu bahagia di surga. Selamat jalan, nak. An. Xuan sayang, Papa Shen harus pergi sekarang. Besok aku akan datang lagi untuk bermain bersamamu. Yan Chen, An sangat suka ikan paus ya. Saat An berulang tahun nanti, ayah akan memberimu ikan paus yang paling besar dan paling cantik di seluruh dunia. Bagaimana menurutmu? Mau. Ikan paus besar datang. An, ayah datang. Apa maksudnya ini? Hah? Jianxin? Di mana An? Kamu tidak hadir lagi. Jadi kamu tidak akan pernah melihat Anan lagi. An. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anan, kamu di mana? Jangan bercanda dengan ayah seperti ini, oke? An. Sudah cukup. Shen Yanchen, kamu sendirilah yang membuat Anan tiada. Apa hakmu berteriak di sini? Penyakit jantung Anan kambuh, dia butuh operasi. Ini tidak benar. Jianxin, beritahu aku. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak benar. Iya kan? Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Jianxin, Apa kamu benar tidak tahu? Atau di hatimu hanya ada pasangan ibu dan anak itu? Keluar dari sini. An tidak punya ayah sepertimu. Jianxin, aku mohon. Aku mohon biarkan aku melihat An untuk terakhir kalinya, boleh ya? Cuma terakhir kalinya. Aku mohon padamu. Dia sudah dimakamkan. Shen Yanchen,
Sudah aku bilang, jam 10 pagi, jika kamu tidak hadir, kamu tidak akan bisa melihat An lagi. Yang Chen, An dia. Jian Xin, semua ini salah kami. Xiao Xuan tidak punya ayah sejak kecil, jadi saat sakit, dia sangat manja pada Yan Chen. Itu sebabnya Yan Chen tidak datang ke pemakaman An. Maafkan aku, Jian Xin. Pukullah aku saja. Ayo pukul aku, cepat pukullah aku. Pukul saja aku, pukul saja aku, pukul saja aku. Xu Weiwei, kamu tahu dia sudah berkeluarga tapi tetap mendekatinya. Apa kamu tidak punya harga diri? Ada begitu banyak pria di dunia ini, kenapa kamu harus terus mengganggu suamiku? Aku tidak melakukannya, aku... Yan Chen, cepat jelaskan pada Jian Xin. Aku sungguh tidak melakukannya. Yan Chen, bicaralah. Yan Chen. Jangan berani menggoda ibuku. Dan juga kamu. Kenapa kamu harus merebut ayah dari anakku? Dan kenapa kamu membuat An tiada? Jian Xin, semua ini adalah salahku? Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika kamu ingin memukul seseorang, pukul saja aku. Sampai saat ini pun, kamu masih membela ibu dan anak ini? Keluar kamu? Jian Xin, aku tidak. Enya. Yan Chen, ayo cepat pergi. Mari kita pergi. Bibi, sebenarnya kepalaku tidak pusing sama sekali. Ibu hanya ingin Papa Sen menemaninya lebih lama. Dia sangat menyedihkan, jadi jangan ganggu dia lagi. Setelah adik An menerima kado ini, dia tidak boleh marah lagi. An. Ini apa? Sekarang akan sulit bagi kakakku untuk tidak setuju. Jian Xin, tenang saja. Aku akan bekerja sangat keras, agar kalian berdua bisa menjalani hari-hari paling bahagia di dunia. Sudah janji ya, keluarga kita harus bersama selamanya. Shen Yan Chen, pernikahan kita sudah berakhir. Kak, aku ingin bercerai. Aku ingin kakak membatalkan semua bantuan diam-diam yang diberikan kepada Shen Yan Chen selama ini. Ayah, akhirnya ayah pulang. An. Jika anak ini sampai lahir, dia akan menderita penyakit jantung bawaan yang parah. Sebaiknya kalian pikirkan baik-baik. Ini adalah anak kami. Kami sama sekali tidak akan menyerah. An. Ayah minta maaf padamu. Semua ini salah ayah. Ayah sangat merindukanmu.
Beberapa perusahaan farmasi telah membatalkan investasi pada rumah sakit Shen Yanchen. Hari-hari ketika dia meraih sukses instan melalui investasi sudah berakhir. Terima kasih, Kak. Jika saja dulu, bukan karena aku bersikeras untuk menikahinya, kalian pun tidak akan berusaha keras untuk membukakan jalan baginya. Selain itu, Su Weiwei adalah cinta pertama Shen Yanchen dan selama bertahun-tahun ini, dia sudah menerima banyak barang dari Shen Yanchen. Ini adalah kalung giok yang ibu berikan. Kepada An sebelum tiada, Shen Yanchen, beraninya kamu begitu mencintainya sampai hati. Memberikan barang peninggalan ibuku kepadanya. Semua barang ini bisa kamu dapatkan kembali melalui jalur hukum. Aku tidak hanya ingin mengambilnya kembali, aku juga akan membuat mereka membayar harganya. Halo Nyonya, apa ada yang bisa saya bantu? Panggil manajer toko kalian ke sini. Maaf sebelumnya Nyonya. Manajer toko kami hanya melayani pelanggan dengan kuota belanja lebih dari $200.000. Yang ini, lalu yang ini juga, aku mau semuanya. Baik Nyonya, mohon tunggu sebentar. Nyonya, Anda sungguh memiliki selera yang bagus. Ini semua adalah produk terbaru musim ini. Sekarang akan segera saya bungkus untuk Anda. Sebelum melakukan pembayaran, aku ingin mengajukan komplain. Komplain tentang karyawan di sini hanya karena punya sedikit kecantikan dia berani jadi wanita murahan dan menghancurkan keluarga orang lain. Yang Anda maksud adalah Jianxin, Su Weiwei sudah menggoda pria beristri, membuat anak orang lain tiada, dan anehnya kamu masih bisa bersikap tanpa dosa saat bekerja di sini. Ternyata kalian benar-benar berani menerima sembarang orang rendahan. Aku benar-benar meragukan kualitas mereka kalian. Coba katakan, apa yang sebenarnya terjadi? bukan saya. Kenapa? Berani berbuat tapi tidak berani mengakui? Sepanjang hari memasang wajah seolah tersakiti, menggunakan sosok ibu tunggal yang malang, hanya untuk mencari perhatian suami orang lain? Kenapa kamu jahat sekali? Bukan saya Bu Manajer, saya tidak melakukannya. Lihatlah ini. Ini adalah foto-fotonya saat berselingkuh dengan suamiku. Kalian lihat sendiri, apakah aku sedang memfitnahnya? Sungguh menjijikan sekali. Aku sudah lama mendengar bahwa para pelayan toko barang mewah ini suka sekali menggoda suami dari para pelanggan kaya. Hanya karena menjual barang mewah, kamu sudah menganggap dirimu barang mewah. Laki-laki buruk memang menyukai tipe wanita seperti dia. Ayo kita pergi, jika suami kita sampai diincar olehnya, bisa terjadi keributan lagi nanti. Ayo pergi. Jangan pergi dulu. Nyonya ini, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Selama kamu memecatnya, seluruh kerugian toko kalian hari ini, biar aku yang menanggungnya. Jianxin. Jianxin, apa sebenarnya yang kamu permasalahkan? Ini bukan kesalahan Kak Jian. Semuanya adalah kesalahan kami ibu dan anak ini. Tapi saya mohon, setelah Nona Jian menghukum saya, tolong jangan menyulitkan Yanchen lagi. Jianxin, kamu mengacau di rumah sakit aku menerima saat kau memintaku pindah tugas. Tapi kau membuat Weiwei, seorang ibu tunggal, sampai kehilangan pekerjaannya. Bukankah ini sama saja dengan menyudahi hidup ibu dan anak itu? Jika kau benar-benar merasa sangat kasihan pada wanita simpanan dan anak haram itu, jemput saja mereka pulang ke rumah. Jadi mereka tidak perlu bersusah payah di luar sana. Aku beritahu kamu, untuk terakhir kalinya, antara aku dan Su Weiwei, sejak 7 tahun lalu, sudah tidak pernah ada hubungan apa-apa lagi. Kami ini bersih. Jangan biarkan pikiran burukmu itu membuat segalanya terlihat kotor. Lalu katakan padaku, demi siapa kau melewatkan hari ulang tahun An? Demi siapa pula kau tidak menyelamatkan An? Lalu demi siapa kau absen dari pemakaman An? Shen Yanchen, cobalah bicara dengan jujur. Apakah kau dan Su Weiwei benar-benar bersih? Jika bukan karena kalian, anakku An tidak akan tiada. Ini memang salahku terhadap An.
Ini semua murni kesalahanku. Jianxin, buatlah aku menderita. Aku bersedia melakukan apapun. Tapi bisakah kau? Jangan mengusik Wei Wei lagi. Mereka tidak bersalah. Dosa-dosamu tentu saja harus kau tebus. Tapi jika kau ingin melindungi ibu dan anak itu, mari kita lihat apa kau punya kemampuan untuk melindungi mereka. Aku akan mengambil kembali semua hal yang telah dicurinya dari keluarga kita. Teluk Paus adalah tempat satu-satunya di dunia taman kanak-kanak paus abu-abu. Setiap tahun ada banyak induk paus datang ke sini untuk menyusui anaknya. Lalu, Ibu, kapan kita akan pergi ke Teluk Paus? Tunggu sampai An-An menjadi lebih sehat dan tumbuh sedikit lebih besar lagi, nanti ibu akan membawamu ke sana, oke? Baik, kalau begitu Anan harus cepat tumbuh besar. Fei Xuan sudah kembali ke tanah air. Kamu ada di mana? Aku ada di... An-An, An-An... An-An, kenapa anak ini tidak memperhatikan jalan? Cepat berterima kasih pada Bibi. Terima kasih, Bibi. An-An? Jianxin? Tenang saja, aku menemaninya. Kakakmu bilang putusannya sudah keluar, Shu Weiwei harus mengembalikan semua barangnya. Tetapi, Leontin gioknya sudah dia jual, jika tidak bisa diambil kembali, dia hanya bisa membayar ganti rugi. Aku mengerti. Jianxin, aku sangat mengkhawatirkanmu, jadi aku kembali ke tanah air untuk menemuimu. Terima kasih, Pei Xuan. Hampir lupa bilang sudah lama tidak bertemu. Aku akan membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Aku dengar kamu dibawa ke ruang gawat darurat. Sini. Biar ku bantu memeriksa kondisimu. Aku akan memikirkan cara mengenai masalah Leontin Giok itu. Tapi sebelum itu, kamu jangan mempersulit Wei Wei lagi. Ternyata, kepala bedah jantung yang terkenal sampai merendahkan diri datang kemari hanya untuk memohon belas kasihan bagi wanita selingkuhannya. Begitu menerima kabar, dia langsung pingsan dan dirawat di rumah sakit. Wei Wei sudah kehilangan pekerjaannya. Jika kamu menyita semua tabungannya lagi, bagaimana caramu membiarkan dia dan Xiao Xuan bertahan hidup? Bukan hanya Su Weiwei milikmu yang dirawat di rumah sakit. Tadi saat aku berada di ruang gawat darurat, aku berpikir, malam itu perasaan An-An sebenarnya sesakit apa? Jangan katakan apa-apa lagi. Aku sedang bicara padamu tentang ibu dan anak Wei Wei. Apa di dalam hatimu tidak merasa bersalah sedikit pun? Apa kamu tidak pernah memimpikan An-An saat tidur? Apa di hatimu hanya ada ibu dan anak Su Weiwei itu saja? An-An sudah tiada selama setengah bulan. Apa kamu pernah pergi mengunjunginya sekali saja? Pergi dari sini. An-An, ini pertama kalinya ayah datang mengunjungimu. Apakah kamu akan menyalahkan ayah? An-An. Untuk apa kamu membawa barang sampah ini ke hadapan An-An? Apa maksudmu sebenarnya? Maafkan aku. Jianxin, aku tahu kamu membenciku. Tapi aku hanya ingin datang melihat An-An. Tidakkah kamu tahu bahwa An-An paling benci dengan hal-hal seperti ini? Maafkan aku. Ini semua adalah kesukaan Xiao Xuan. Aku kira semua anak kecil akan menyukainya. Kesukaan anak orang lain bisa kamu ingat dengan sangat jelas, tapi bagaimana dengan An-An? Apa kamu pernah peduli sedikit saja pada An-An? Pergi sana. An-An, Mama datang menjengukmu. Ini boneka seri terbaru.
Begitu dirilis, Mama langsung membawakannya untukmu. An, ayah minta maaf. Sebelumnya, ayah terlalu sibuk bekerja, sampai-sampai ayah mengabaikanmu selama ini. Seandainya ada kehidupan selanjutnya, maukah kamu tetap menjadi putri ayah, ya, An? Tidak perlu. Kamu tidak layak menjadi ayahnya An. Chen Yanchen, apakah aku harus tiada baru Nona Jian mau melepaskan Xiao Xuan? Nona, cepatlah turun. Jangan melakukan hal konyol. Wei, tunggu aku. Wei, Jangan mendekat, atau aku akan terjun ke bawah. Wei, apapun masalahnya, bisa kita bicarakan baik-baik. Jangan lakukan hal konyol. Pekerjaanku sudah hilang. Sekarang seluruh tabunganku juga akan diambil. Aku tidak punya apa-apa lagi. Wei, kamu masih memilikiku? Juga ada Xiao Xuan. Bukankah dulu kamu pernah bilang, meskipun seberapa sulit pun keadaannya, kamu tetap akan membesarkan Xiao Xuan? Apa aku harus tiada dulu baru kamu bisa melepaskan kami berdua? Shu Wei, jika mau terjun, terjun saja. Kamu ingin tiada, dan tidak akan ada orang yang menghalangimu. Cukup. Jianxin, keadaan sudah seperti ini. Lepaskan saja kemarahanmu padaku. Kehidupan mereka sudah cukup menyedihkan. Mereka menyedihkan? Saat An sendirian di ruang gawat darurat menunggu kamu untuk menyelamatkannya, tidakkah dia juga menyedihkan? Jika bukan karena wanita itu dan anaknya yang menahanmu, An tidak akan tiada. Dan sekarang kamu memintaku untuk mengasihaninya? Tidak mungkin. Ibu dan anak Wei memiliki hati yang baik. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Hati yang baik? Shu Wei, kenapa kamu masih berdiri santai di sana? Kenapa kamu belum terjun juga? Jianxin, kamu sudah gila. Membuatnya marah seperti itu. Apa gunanya bagimu? Apa jika Wei sudah tiada? An bisa kembali lagi? Chen Yanchen, apa yang kamu katakan itu masih pantas didengar. Mama, aku tidak ingin Mama tiada. Xiao Xuan, Mama tidak bisa menemanimu tumbuh besar lagi? Papa Shen, mohon tolong selamatkan Mama. Jianxin, apa kamu bersikeras meminta Wei mempertanggungjawabkan nyawa An, baru kamu akan merasa puas? Nyawa An tidak bisa digantikan oleh nyawanya yang tak berharga itu. Nona, tolong jangan memancing emosinya lagi. Benar, bagaimanapun itu tetap sebuah nyawa. Semuanya wanita yang sedang berakting ingin mengakhiri hidupnya di atas sana itu adalah selingkuhan suamiku. Suamiku tidak hanya berselingkuh di belakangku, tapi juga memberikan mas kawinku padanya. Ternyata dia seorang selingkuhan. Sekarang aku menuntutnya untuk mengembalikan semuanya, tapi dia malah berdiri di sana dan berpura-pura ingin mati untuk membuat keributan. Istri sahnya sungguh kasihan. Selingkuhan zaman sekarang benar-benar keterlaluan. Kenapa hanya menyalahkan wanitanya? Pria itu juga bukan orang baik. Meskipun penampilannya terlihat sopan tapi kelakuannya buruk. Bukankah ini Direktur Shen dari bagian bedah jantung? Kudengar dia merayakan ulang tahun anak selingkuhannya, sampai melewatkan operasi anaknya sendiri yang akhirnya menyebabkan anaknya tiada. Apa itu benar? Si Direktur Shen yang dijuluki ahli bedah jantung nomor 1 itu, bahkan dipindahkan ke ruang gawat darurat. Menurutmu apa itu hanya berita bohong? Waktu semua orang sangat berharga, berapa lama lagi kamu ingin terus bersandiwara? Jianxin, kamu yang memaksaku melakukan ini. Wei. Mama, Yanchen, biarkan saja aku tiada. Hanya jika aku tiada, Nona Jian baru akan melepaskan Xiao Xuan. Wei. Jangan bicara sembarangan. Ayo, aku akan membawamu kembali ke ruang perawatan. Yanchen, kamu juga sudah lihat sendiri. Setelah Nona Jian menyita semua hartaku, aku bahkan tidak sanggup membayar uang sewa. Tidak apa-apa. Kalian berdua tinggallah di sini dulu sementara waktu. Aku tidak mungkin membiarkan kalian ibu dan anak terlantar di jalanan. Tapi jika Jianxin mengetahuinya, dia pasti akan membuat keributan denganmu lagi. Hubungannya denganku sudah separah ini. Seharusnya dia juga tidak akan pulang ke rumah. Ah, Yanchen, untung saja aku masih memilikimu. Aku akan ke dapur melihat apa yang bisa dimakan. Jianxin, tunggu saja pembalasanku. Ada apa? Beberapa hari ini aku bermimpi, aku terus memimpikan An. Menurutmu, jika waktu itu
Aku lebih memohon kepada Shen Yanchen. Apakah An sekarang masih ada? Jianxin, semua itu sudah berlalu. Jika kamu benar-benar merindukan An, kapan-kapan kita akan pergi mengunjunginya bersama. Aku akan ke atas mengambil kartu keluarga. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan menemanimu. Yanchen, kamu sudah pulang. Sedang apa kamu di sini? Aku, Mana foto An? aku tidak tahu. Turun. Sakit, ibu tolong aku. Di mana barang-barang An? Ibu bilang barang milik orang yang sudah tiada hanya membawa nasi buruk, makanya dibuang. Apa katamu? Bukan begitu maksudnya. Aku, Lepaskan, lepaskan ibuku. lepaskan tanganmu. Mau dilepaskan? Baiklah. Ibu, Kenapa kamu membuang barang-barang An? aku, Wei, kenapa pintunya tidak ditutup? Yanchen, Tuan Shen, untuk urusan para wanita, sebaiknya pria jangan ikut campur. Jianxin, apa sebenarnya maumu? Apa kamu tidak lihat? Aku sekarang sedang memberikan hukuman kepada pelaku yang melenyapkan putriku. Sudah aku katakan, masalah An adalah tanggung jawabku. Tidak ada hubungannya dengan Wei. Hentikan. Shen Yanchen, begitu teganya kamu? Hanya karena kata-katamu barusan? Aku justru tidak akan berhenti. kamu, Lepaskan ibu. Xuan. Jianxin, jika kamu tidak segera berhenti, aku akan memanggil polisi. Baiklah, panggil saja. Tunggu sampai polisi datang. Mari lihat apakah mereka akan membawaku pergi atau membawa orang yang sudah melenyapkan nyawa ini pergi. Cukup. Akulah yang menyuruh Wei tinggal di sini. Seandainya kamu tidak menuntut uang ganti rugi, bagaimana mungkin Wei tidak sanggup membayar sewa? Jadi, kamu juga yang menyuruhnya membuang barang-barang An? Kamu membuang barang-barang An? aku hanya berpikir jika menyimpan barang-barang itu, kamu akan sedih saat melihatnya. Makanya aku, Itu cuma beberapa barang bekas saja. Kalau hilang ya sudah. Wei tidak punya niat buruk. Ya, kamu memang sudah sangat tidak sabar untuk membersihkan barang-barang An karena jika tidak, bagaimana kamu bisa memulai hidup baru dengan ibu dan anak ini? Bukan begitu. Shen Yanchen, kamu jelas-jelas mampu membayar uang sewa, tapi kamu malah sengaja mengajak mereka tinggal di sini, dan kamu masih berani bilang tidak ada hubungan apapun dengan Su Wei. Kalian berdua tunggu saja. Aku pasti akan membuat kalian mendapat pembalasannya. Jangan berani membuang barang milik An. Nona, jika ingin merampok lihat orangnya dulu ya. Kamu ingin sampah juga? Dia salah membuang barang. Maaf, mengganggu pekerjaan Anda. Ternyata Su Weiwei memanfaatkan identitasnya sebagai pelayan gerai barang mewah untuk mendekati banyak pria kaya dan menjalin hubungan gelap dengan mereka demi keuntungan pribadi. Pantas saja dia mampu mengganti gembok giok itu. Kirimkan semua foto-foto ini ke rumah para pria kaya tersebut agar istri-istri mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Baiklah, Ini merepotkanmu? Tuan muda sepertimu sudah lama akhirnya pulang ke dalam negeri, malah harus menemaniku melakukan hal seperti ini. kita akan tumbuh besar bersama. Mengatakan hal seperti itu malah membuat kita canggung. Kalau begitu aku pergi dulu, istirahatlah yang cukup. Hati-hati di jalan.
Kembalikan padaku. Coba ambil saja. Kembalikan. Kemarilah. Kembalikan padaku. Jianxin, aku harap kamu bisa kembali ke masa itu. Setidaknya saat itu kamu merasa bahagia. Tunggulah beberapa hari setelah menemukan rumah, kamu dan Xiao Xuan harus pindah. Aku akan memberikan uang mukanya untukmu. Jianxin, ini semua salahmu. Jadi kamu yang bernama Shu Weiwei, si pelayan gerai itu? Sepertinya nyonya-nyonya manja itu tenaganya cukup kuat juga ya. Ternyata benar kamu. Kenapa kamu menyebarkan rumor? Faktanya, foto-foto ini sudah ada di sini. Siapa yang menyebar rumor? Apa perlu aku langsung saja meminta para nyonya itu untuk menjelaskan semuanya? Nona Jian, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau melepaskanku? Melepaskanmu? Bisa saja, tapi ikut aku ke suatu tempat. An-an, wanita inilah, di saat penyakitmu kambuh hari itu, yang terus menempel pada ayah bajinganmu, sampai membuatmu tidak bisa dioperasi, hari ini, Mama membawanya ke sini untuk menebus dosa padamu. Jianxin, apa yang mau kamu lakukan? Mau apa? Tentu saja, menyuruhnya meminta maaf pada putriku. Kamu benar-benar menyuruhku meminta maaf pada seorang anak kecil. Kalau kamu berani mendekat, aku akan segera menelepon. Aku yakin nyonya-nyonya kaya itu sangat ingin tahu di mana Shu Weiwei berada sekarang. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara menebus dosa, dengan senang hati aku akan mengajarimu. Pukulan pertama, karena kamu menggoda pria beristri dan menghancurkan keluarga orang lain. Pukulan kedua adalah untuk An-an kehilangan putriku ini sangat erat kaitannya denganmu. Pukulan ketiga adalah untukku sendiri. Kamu menggoda suamiku, menghancurkan rumah tanggaku. Orang yang paling kamu rugikan adalah aku. Apa sekarang kamu sudah puas? Tentu saja belum. Tidak. Yang Chen, dia akan menelepon. Ayo kita cepat pergi, cepat pergi. An-an, akhirnya Mama sudah membalaskan dendamu. Tapi yang akan Mama lakukan masih jauh lebih banyak dari ini. Pelayan toko barang mewah menggoda suami pelanggan menjadi orang ketiga dan mencelakai anak orang lain. Ada saja orang seperti itu, menjijikkan. Pelakor akan mendapatkan balasannya. Putra yang dia lahirkan nanti, sepertinya juga akan menjadi orang jahat. Cepat tangkap pelakor itu. Wanita ini terlihat sangat familiar. Aku ingat sekarang, apakah mereka wanita yang waktu itu ingin mengakhiri hidup di atap? Itu wanita simpanan, Direktur Shen. Benar sekali, itu dia. Reputasimu sedang buruk akhir-akhir ini. Berhentilah bekerja untuk sementara waktu. Halo. Yan Chen, cepat lihat ponselmu. Orang-orang itu sungguh keterlaluan. Bahkan ada yang menyumpahi Xiao Xuan. Weiwei, aku sangat lelah. Biarkan aku tenang sejenak. Bukan begitu Yan Chen, aku... Sudah kuduga, Yan Chen tidak akan mengabaikanku. Yan Chen. Hancurkan semuanya. Siapa kalian? Mengapa kalian melakukan ini? Kami adalah aliansi pembasmi orang ketiga. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di siaran langsung. Target yang akan kita hukum hari ini adalah wanita yang belakangan ini sangat terkenal, seorang pelayan toko barang mewah. Dia menggoda pria beristri, membuat anak dari istri sahnya tiada, kesalahannya tak termaafkan. Terus hancurkan semuanya. Jangan. Hentikan, jangan hancurkan itu. Ini, apa ini? Aku rasa, benda ini seharusnya sangat penting bagimu,
Jadi aku meminta bantuan teman di Pegadaian untuk menemukannya kembali. Benda yang tidak bisa ditarik kembali oleh pengadilan pun ternyata bisa kamu temukan. Pei Xuan, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Bagiku, melihatmu bahagia adalah ucapan terima kasih yang terbaik. Aku ingin bicara denganmu. Sudah saatnya menarik jaringnya. Hari ini adalah hari di mana aku dan Yan Chen memperingati 10 tahun kebersamaan kami. Saat itu kami tidak memiliki apa-apa, dan keluarga kami tidak merestui hubungan ini. Jianxin, lepaskanlah. Seorang pelakor sepertimu tidak pantas bicara seperti itu. Dalam cinta, orang yang tidak dicintailah yang merupakan pelakor, dan aku serta Yan Chen benar-benar saling mencintai. Jadi, dengan para konglomerat itu, kamu juga saling mencintai? Itu karena aku tidak punya pilihan. Jianxin, aku tidak sepertimu yang berasal dari keluarga baik-baik. Jadi aku mohon padamu, berbaik hatilah sedikit, lepaskan aku dan Yan Chen. Jianxin, apa yang ingin kamu lakukan? Shen Yan Chen melindungimu dengan sangat baik. Semua hal yang kulakukan ini hanya untuk memancingmu keluar. Bicara, kenapa kamu menyebabkan An tiada? Aku tidak melakukannya. Aku sudah tahu kamu akan bersikap seperti ini, dan terus mengelak sampai mati. Jianxin, aku benar-benar tidak tahu bahwa yang dioperasi malam itu adalah An. Aku hanya ingin menguji siapa yang akan dipilih oleh Yan Chen di antara kita berdua. Itulah sebabnya aku menghapus pesan singkat dari rumah sakit untuk Yan Chen. Aku sungguh tidak berniat menghilangkan anakmu. Jika membiarkanmu tiada begitu saja, bukankah itu terlalu mudah bagimu? Coba tebak, semua kata-katamu barusan, apakah Shen Yan Chen mendengarnya? Tidak, ini tidak nyata. Ini tidak mungkin nyata. An. Jianxin, percaya padaku. Aku benar-benar tidak tahu kalau Su Weiwei punya niat seperti itu. Semuanya sudah terjadi, tidak ada gunanya membicarakan ini lagi. Shen Yan Chen, pernikahan kita sudah lama berakhir. Maafkan aku, Jianxin. Aku telah mengecewakanmu dan An. Ke depannya, aku akan menjauhi Su Weiwei dan memutus hubungan dengannya, oke? Aku sudah kehilangan An. Aku tidak boleh kehilanganmu juga, Jianxin. Berikan aku satu kesempatan lagi, hanya satu kali saja. Jianxin? Jianxin, saatnya kita pergi. Baik, ayo pergi. Restoran pasangan itu sangat sulit untuk dipesan loh. Pei Xuan, tolong bantu aku bersandiwara. Halo, ini disiapkan oleh tuan ini untuk Anda. Boleh juga? Sandiwara ini terlihat sangat nyata. Terima kasih ya. Sebenarnya, Jianxin. Apa yang sedang kamu lakukan? Sangat jelas, aku sedang berkencan. Kita bahkan belum bercerai. Dengan melakukan ini, apa kamu memikirkan harga diriku? Saat kamu menemani ibu dan anak Shu Weiwei itu, apa kamu memikirkan perasaanku dan An?
Tadi kebetulan lewat dan melihat ini, menurutku ini sangat cocok untukmu, jadi aku membelinya. Kemarilah, biar ku bantu memasangkannya. Baiklah, Memang harus kamu yang melakukannya. Seandainya tidak ada kamu, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Kalau begitu, aku akan memasangkan dasi untukmu seumur hidup. Orang lain tidak akan bisa mendapatkan pelayanan ini. terima kasih, aku sangat menyukainya. Mari nikmati makanannya. Ada orang di sini yang sungguh membuatku hilang selera makan. Peishuan, aku tahu ada film baru yang sedang tayang. Bagaimana kalau kita menonton film? Boleh, aku akan menurutimu. Sekarang di rumah sakit ini, dibutuhkan beberapa sukarelawan dokter untuk pergi ke rumah sakit afiliasi Haichen. Hai Cheng, Papa, kapan Papa akan membawaku ke Haicheng? mau apa pergi ke Hai Cheng? Tentu saja untuk teluk paus. Papa sudah berjanji padaku. Anak baik. Setelah Papa selesai bekerja, baru nanti Papa bawa kamu pergi ya. Terakhir kali Papa juga bilang begitu. Maafkan Papa. Apa menurutmu penjahat itu wajahnya agak mirip dengan kakakku? Iya, memang agak mirip. Jianxin, kamu sudah pulang. Ayo kita bicara. Biarkan orang luar itu pergi dulu. Tamu saya, bukan hak Anda untuk mengusirnya. Sudah terlalu larut, tidak aman bagimu menyetir pulang sendirian. Bagaimana kalau kamu menginap di rumahku malam ini? Baiklah. Jianxin, apa kamu puas membuatku kesal seperti ini? Membuatmu marah? Kamu sepertinya terlalu menganggap dirimu hebat. Aku mengundang Peishuan untuk menginap di rumah. Apa hubungannya denganmu? Kamu wanita. Dia pria. Pria dan wanita berduaan dalam satu ruangan. Jelas-jelas tidak benar. Xian Yanchen, jangan karena pikiranmu yang kotor, semuanya jadi terlihat kotor bagimu. Antara aku dan Su Weiwei 7 tahun yang lalu, sudah tidak ada hubungan lagi. Kami berdua bersih. Jangan karena pikiranmu yang kotor, semuanya jadi terlihat kotor. Bahkan jika kami berdua punya hubungan, itu pun bukan urusanmu. Kamu membuat An tiada, pernikahan kita berdua sudah sampai di titik akhir. Jianxin, aku sudah menjelaskannya padamu. Penyakit An hanya akan kambuh jika mendapat tekanan yang sangat berat. Baru bisa berakibat fatal. Hari itu aku benar-benar tidak menyangka. Apakah tekanan yang kamu dan Su Weiwei berikan masih belum cukup berat? Apa maksudmu? Pada malam ulang tahun An, unggahan di media sosial milik Su Weiwei telah dilihat oleh An. Aku benar-benar tidak tahu soal itu. Aku sungguh tidak tahu. Kamu tahu atau tidak itu tidaklah penting, tapi karena kelalaianmu dan pengkhianatan perasaanmu membuat An sampai tiada di ranjang rumah sakit. Xian Yanchen, begitu aku melihatmu, aku teringat malam itu. Seumur hidupku, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi.
Selama hari-hari ini, terima kasih karena sudah menemaniku bersandiwara. Selama kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada. Sisanya akan aku serahkan kepada pengacara. Jianxin, maafkan kesalahanku padamu di masa lalu. Aku harap kamu bisa segera merelakannya dan memulai hidup baru. Sudah selesai bicaranya? Aku akan pergi. Aku sudah mengajukan permohonan ke rumah sakit untuk pindah ke sebuah rumah sakit cabang di Haicheng. Jianxin, kita pernah menjadi sepasang suami istri. Apakah tidak ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Jianxin, Kalau begitu, semoga perjalananmu lancar. Yan Chen, paling buruk aku akan memutuskan hubungan dengan mereka. Begitu saja. Aku tidak mau putus denganmu. Keluargamu juga melakukan itu demi kebaikanmu. Bagaimanapun, aku hanyalah seorang mahasiswa miskin. Bersamaku nantinya kamu hanya akan hidup susah. Dasar pengecut, tatap mataku. Apa kamu mencintaiku? Iya, aku mencintaimu. Itu saja sudah cukup. Xian Yanchen, jangan pernah berpikir bisa lepas dariku seumur hidupmu. Dulu saat semua orang mengabaikanku, hanya kamu yang memelukku erat. Maafkan aku, Jianxin. Aku telah kehilanganmu. Yanchen, kamu mau kemana? Haicheng, aku dipindah tugaskan ke sebuah rumah sakit desa di sana, yang lokasinya sangat dekat dengan Teluk Paus. Desa? Yanchen, bukankah mimpimu adalah menjadi dokter yang hebat? Asalkan bisa menolong dan menyembuhkan orang, aku sudah menjadi dokter yang hebat. Di sana ada banyak warga miskin yang tidak mampu berobat. Aku sudah melakukan banyak kesalahan, dan inilah saatnya untuk menebus dosa-dosaku. Jangan Yanchen, kamu tidak boleh pergi. Jika kamu pergi, bagaimana nasibku dan Xiao Xuan? Wei Wei, aku percaya kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Lagi pula, mari kita jangan berhubungan lagi di masa depan. Yanchen, karena kamu sudah bercerai dengan Jianxin, kenapa kamu tidak bisa menerimaku? Soal masalah An-An itu, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Yanchen, tolong maafkan aku ya. Aku sungguh tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku, Wei Wei. Mengenai masalah An-An, aku selalu merasa sangat bersalah di dalam hatiku. Cukup sampai di sini saja, jangan bertemu lagi. Yanchen, Kamu sudah menunggak sewa selama 2 bulan. Jika dalam 2 hari tidak ada uang, silakan angkat kaki dari sini. Apakah biaya sekolah Xiao Xuan untuk semester ini sudah terkumpul? Nyonya, Anda masih memiliki biaya rumah sakit yang belum dibayar. Pak Wang, mereka semua ini orang baru. Pilih dia saja. Baiklah, selamat bersenang-senang, Tuan. Pak Wang, apa yang ingin Anda lakukan? Sebentar lagi kamu juga akan tahu. Hahaha. Bukannya kita sudah sepakat hanya untuk menemani minum saja, manajer-manajer. Menemani minum apa? Hari ini, orang yang harus kamu temani adalah aku. Lain kali, aku akan mencarimu lagi. Pegang kepala, jongkok.
Nona, coba lihat ini. Dan tolong pertimbangkanlah. Xu Weiwei, pembalasanmu akhirnya datang juga. Sudah 3 tahun, ibu masih belum bisa menerima kenyataan bahwa kamu telah tiada. Aku masih sering memimpikanmu memegang tanganku dan memanggilku ibu. Teluk paus favoritmu ini, aku membawakannya untukmu. Apakah kamu menyukainya? An-an, ibu sangat merindukanmu. Bibi Wang, obat yang aku berikan padamu, Anda harus ingat untuk meminumnya. Baiklah, terima kasih ya, Dokter Muda Shen. Jika bukan karena Anda, jantungku ini mungkin sudah berhenti berdetak. Memang begitulah keadaannya. Shen Yanchen? Jianxin, Kenapa kamu ada di sini? aku sudah pernah bilang padamu bahwa aku mengajukan permohonan pindah ke Haicheng. Tempat ini sangat dekat dengan Teluk Paus yang ingin dikunjungi An-an. Menolong orang yang sakit di sini bisa dibilang sebagai bentuk penebusan dosaku. Kami orang-orang tua ini hanyalah orang-orang yang menunggu ajal tiba. Berkat kedatangan Anda, Dokter Muda Shen, kami masih bisa melihat cucu-cucu kami lebih lama. Kalau begitu, saya pergi dulu. Baiklah, hati-hati di jalan. Oh ya, tadi aku sempat pergi ke makam An-an. Kenapa makamnya sudah tidak ada? Sudah dipindahkan. Dipindahkan? Pindah kemana? Kamu tidak perlu mencari tahu. An-an juga tidak ingin memiliki ayah sepertimu. Lalu, aku dan Pei Xuan akan segera menikah. Silakan datang ke pesta pernikahan kami. Aku sedang sangat sibuk dengan pekerjaan ini. Jadi aku tidak akan pergi. Semoga kalian berdua bahagia. Di dekat Teluk Paus ada sebuah semak-semak. Aku telah memindahkan makam An-an ke sana. Terima kasih. An-an. An-an, Papa datang untuk menemanimu. Pagi ini pukul 5 subuh, ditemukan sosok pria yang sudah tiada di hutan dekat Teluk Paus. Mendiang adalah seorang dokter desa setempat. Dugaan sementara, ia tiada karena diserang oleh binatang buas. Menurut laporan, hutan ini telah menjadi lokasi 10 lebih kasus serangan binatang buas pada warga. Hari pertama pernikahan, kenapa kamu sudah bangun sepagi ini? An-an, sekarang kamu ada di mana? Mohon jangan membukaku. Namaku An-an. Aku sedang dalam perjalanan. Jika Anda menemukanku, tolong ambil beberapa foto, lampirkan lokasinya, lalu kirimkan ke alamat email ibuku. Kemudian tolong lepaskan aku kembali ke laut. Terima kasih banyak.